Ini adalah laptop gaming super premium, super mewah, dan super kencang dari Lenovo. Pertama, prosesornya pakai Intel Core Ultra 7 275HX yang jelas super kencang. Kedua, disk GPU-nya juga udah mentok kanan, pakai RTX 5090 laptop yang punya VRAM 24 GB. Ketiga, RAM-nya udah langsung 64 GB, storage langsung 2 TB, dan masih ada 3 slot SSD M.2 tambahan. Iya, nggak salah dengar. Ekstra 3 lagi. Keempat, layarnya 18 inci, resolusi 4K, refresh rate 240Hz, 100% DCI-P3, dan udah support HDR. Dan nggak cuma itu, laptop gaming ini punya teknologi layar 3D. Ini adalah Lenovo Legion 9i Gen 10 keluaran 2025. Ya, Lenovo Legion 9i atau 9i. Dari namanya memang udah ketebak lah ya. Kalau yang satu ini adalah laptop gaming flagshipnya Lenovo ya. Kalau udah 9 itu udah wah rata kanan semua ya. Yang satu ini bukan hanya dirancang untuk gamer profesional, tapi juga content creator ekstrim yang butuh performa maksimal tanpa kompromi, layaknya sebuah PC desktop dalam form factor laptop. Jadi nggak hanya untuk video editor ya, tapi untuk level desain 3D, 3D modeling, hingga animasi. Semuanya itu bisa dikerjakan dengan lancar dengan laptop yang satu ini. Untuk kerjaan AI juga cocok banget ya, karena GPU-nya punya VRAM 24 GB. Jelas ini lega banget. Dan seperti yang udah dibahas di awal, ini adalah laptop gaming dengan layar 3D. Jadi untuk beberapa game yang sudah didukung oleh fitur ini, kita bisa aktifkan efek 3D-nya saat bermain game ya. Efek 3D ini akan meningkatkan pengalaman dan imersivitas saat kita bermain game. Keren banget nih ya. Sayangnya memang kalian tidak akan bisa lihat, karena untuk bisa melihat efek 3D-nya itu harus pakai mata langsung di sini. Dan menariknya ini nggak usah pakai kacamata loh. Langsung aja lihat ke sini udah 3D. Sayangnya kan ini kameranya cuma satu ya pasti ya. Jadi nggak akan terlihat oleh kalian. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya dari spesifikasi utamanya. Untuk prosesornya pakai Intel Core Ultra 9 prosesor 275HX, codename-nya Arrow Lake, litografi TSMC N3B, base power 55 watt. Dia punya total 24 core, 24 thread yang terdiri dari 8 performance core dan 16 efficient core. Maksimum turbo frekuensinya di 5,4 GHz dan Intel Smart Cache-nya besar di 36 MB. Untuk NPU-nya, dia pakai Intel AI Boost up to 13 TOPS dengan integrated graphics Intel Graphics yang punya 4 Xe cores. Tentunya saat ini sudah support akselerasi QuickSync AV1 dan H265 juga ya. Untuk RAM, langsung 64 GB DDR5 5200 dual channel 128 bit. Bukan cuma siap pakai, tapi udah beneran langsung puas ya, langsung 64 GB. Sebentar, kalau masih butuh upgrade, kita tentunya bisa upgrade dan tidak perlu mengganti RAM yang terpasang, karena laptop ini menyediakan total 4 slot SODIMM untuk RAM-nya ya. Jadi menurut Lenovo kita bisa pasang RAM di sini sampai 192 GB. Tapi yang perlu diperhatikan, kalau kita pasang sampai 4-4-nya SODIMM-nya, kecepatannya akan jalan di DDR5 4000 ya. Untuk storage-nya itu 2 TB SSD NVMe PCIe Gen 5. Udah lega banget. Tapi kalau masih kurang, tenang, karena Lenovo menyediakan total 4 slot SSD M.2 di laptop monster ini. Jadi kalau mau nambah itu nggak perlu ganti SSD yang terpasang ya. Nah, untuk ketiga slot lainnya ini menggunakan PCIe Gen 4 ya. Jadi kita bisa nambah 3 lagi. Ngisi 1 masih ada 2 lagi. Tambah terus bisa. Untuk disk grafisnya dia pakai Nvidia GeForce RTX 5090 laptop GPU. Ini punya total 10.496 CUDA cores. Jangan bilang itu kurang ya. Untuk kapasitas VRAM-nya ada di 24 GB GDDR7 256 bit. Maksimum GPU-nya up to 175 watt. Dia dilengkapi dengan Ray Tracing Cores generasi keempat dan Tensor Cores generasi kelima. Tentunya sudah support resizable bar. Untuk konektivitas wirelessnya dia pakai Intel Killer Wi-Fi. Ini Wi-Fi 7 BE1750X. Ya, udah support Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 5.4. Kapasitas baterainya juga mentok rata kanan, nggak bisa lebih tinggi dari ini, 99,99 watt hour. Ini udah maksimal banget nih ya. Untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Untuk body form factor-nya tentunya clamshell atau laptop klasik. Untuk material, bagian atasnya tuh pakai base aluminium dengan lapisan carbon fiber untuk meningkatkan durabilitas. Untuk bagian lain-lainnya itu semua pakai aluminium.
Nah, untuk desain, Lenovo Legion 9i ini memiliki desain yang tergolong tegas dan berani ya kalau dibandingkan dengan laptop Legion yang lain. Dan karena cover atasnya pakai lapisan carbon fiber, kita bisa melihat ada semacam corak-corak yang random mirip seperti kamu ya, tapi warna hitam biru tua gitu ya. Menurut Lenovo, tiap laptop akan memiliki desain unik dengan corak yang berbeda berkat treatment yang diaplikasikan pada lapisan carbon fiber ini. Nah, masih di bagian cover atas terdapat logo Legion yang dapat menyala dengan backlit RGB. Di bagian bawah juga terdapat LED RGB strip yang memberikan kesan gaming yang kenceng banget di laptop ini ya. Meskipun demikian, saat kita matikan seluruh pernak-pernik RGB-nya, desain laptop ini masih terasa kalem dan profesional, khas laptop Legion. Nah, untuk pengaturan warna RGB ini dapat diatur melalui software Legion Space. Nah, untuk warna ini katanya namanya adalah Eclipse Black. Dimensinya panjang 40,3 cm, lebar 29,6 cm, dan ketebalannya 2,39 cm di sisi paling tipis dan 2,79 cm di sisi paling tebal. Nah, untuk bobotnya, laptopnya aja di kisaran 3,7 kg. Dengan charger itu ada di kisaran 1 kg. Total kalau dibawa jadi sekitar 4,8 kg. Ya wajar sih buat untuk sebuah laptop yang monster dengan layar besar ini ya. Nah, untuk display, layarnya ini paling menarik nih ya. Panelnya IPS ukuran 18 inci. Jadi ini puas banget ya. Resolusinya 4K 3840 x 2400 pixel dan aspek rasio ada di 16:10. Refresh rate-nya udah langsung 240 Hz dan ini sudah support Nvidia G-Sync ya. Ini bukan G-Sync compatible, Nvidia G-Sync beneran. Jadi layarnya udah mantap banget kalau mau dipakai buat main game. Menurut Lenovo, brightness-nya ada di 500 nits dengan color gamut di 100% DCI-P3 dan udah dikalibrasi oleh X-Rite Factory Color Calibration. Nah, kalau dari pengujian kami, tingkat kecerahannya masih mirip ya dengan klaimnya ya, baik di mode SDR maupun mode HDR ada di kisaran 500 nits. Dan untuk gamut coverage dan gamut volumenya sudah sangat mendekati klaim dari Lenovo. Lalu meskipun panel IPS, layar laptop ini juga dilengkapi dengan dukungan HDR dengan sertifikasi display HDR 400. Jadi kalau mau dipakai buat nonton, udah mantep banget. Layar ini udah dapat sertifikasi TUV Low Blue Light dan TUV High Gaming Performance. Jadi nyaman kalau mau dipakai main game berlama-lama ya. Lalu juga sudah menggunakan teknologi 3D display. Nah, ini yang keren banget nih. Untuk pengaturan 3D kita bisa set melalui software 3D Studio. Jadi kita bisa merasakan pengalaman 3D tanpa pakai kacamata 3D di sini. Saat main game dengan fitur ini rasanya beneran asik banget sih ya. Jadi kalau kita lihat ke layar monitor, rasanya seperti bukan melihat ke layar monitor, tapi seperti melihat ke area luar ruangan melalui lubang jendela ya. Depth atau kedalaman tiap objek dalam game juga sangat terasa. Jadi pengalaman main itu lebih imersif aja. Fitur seperti ini memang sulit ditangkap oleh kamera ya, atau bahkan ya susah sama sekali ya, karena pertama, webcam dari laptop ini akan melakukan tracking jarak dan lokasi mata pengguna untuk mengaktifkan fitur 3D ini ya. Walaupun diaktifkan sekalipun akan tidak bisa terlihat oleh kalian karena hanya satu kamera saja. Butuh kamera 3D sebetulnya untuk mengaktifkan ini dan kalian pun harus pakai mungkin kacamata 3D juga atau layar yang sama juga untuk bisa melihat efeknya ini ya. Jadi ya mohon maaf kalau kalian mau lihat efeknya langsung memang harus lihat secara langsung secara fisik benda yang satu ini. Kemudian walaupun kita menggunakan kacamata yang rabun jauh, jadinya kita tetap bisa menikmati fitur dengan maksimal. Gak ada masalah karena kita nggak butuh kacamata buat yang ini ya. Dan kita bisa melakukan pengaturan depth dari efek 3D-nya saat bermain game. Tapi memang saat kita coba aktifkan fitur di game Black Myth Wukong resolusi 4K, DLSS quality, ray tracing off dan kualitas sinematik terdapat penurunan FPS sekitar 20% nih saat fitur 3D kita nyalakan. Ini wajar karena untuk membuat efek 3D seperti ini GPU-nya memang perlu merender gambarnya 2 kali ya. Nah, untuk permukaan layar ini glossy membuat tampilan warnanya itu jadi cemerlang aja di situ. Bingkai atas sedikit lebih tebal dari bingkai samping kanan kiri karena ada kamera di area tersebut. Nah, untuk kameranya laptop ini menggunakan kamera 5 megapiksel dengan teknologi 3D infrared. Tentunya sudah mendukung fitur Windows Studio Effects seperti auto framing, background blur, dan eye contact juga. Kamera juga sudah dilengkapi dengan e-shutter untuk meningkatkan keamanan dan privasi penggunanya. Untuk mikrofon ini terletak di samping kanan dan kiri kamera. Nah, untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lagi di studio untuk menguji kualitas mikrofon dan noise cancelling dari laptop Lenovo Legion 9 yang satu ini. Untuk kondisinya di sini kita atur kecepatan kipas laptop di 100% untuk mensimulasikan noise dari background, dan hasilnya suara saya bisa terdengar dengan baik dan suara kipas bisa diredam di laptop ini. Oke, sekarang kita lagi di studio untuk menguji kualitas kamera dari laptop Lenovo Legion 9 yang satu ini. Untuk resolusinya ini dia maksimal sampai 1440p 30 fps, dan di sini kita menggunakan lampu studio jadi pencahayaannya lumayan terang, dan untuk hasilnya
videonya juga cukup terang ya. Detailnya juga oke dengan noise yang minim. Oke, sekarang kita bicara soal audionya. Untuk speakernya ini benar-benar nggak bercanda di sini. Legion 9i menggunakan konfigurasi 6 buah speaker yang terdiri dari 4 buah woofer dan 2 buah tweeter. Speakernya dioptimalisasi dengan software Nahimic Audio dan Smart Amplifier. Untuk kualitas audionya ini super mewah. Bukan yang paling bright sih, tapi ini justru memberikan kesan suara yang balance, rapih dan mewah. Separasinya rapih, bassnya juga terasa sangat memuaskan. Intinya ini sangat layak untuk sebuah laptop dengan harga segini dan kami tidak ada komplain sama sekali di sini. Mungkin kalian akan komplain karena kita tidak bisa memperdengarkan. Karena nggak mungkin kalian bisa mendengarkan dentumannya kalau udah kita rekam terus kalian dengarkan dengan sistem audio kalian sendiri. Nggak mungkin. Lagi-lagi untuk merasakannya kalian harus ketemu langsung dengan laptop ini. Tapi kalau kalian percaya sama kami, ini luar biasa mantap suara speakernya ya. Lanjut untuk konektornya. Di sisi kiri ada satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps dengan fitur Always On. Lalu ada satu Ethernet port, ada 2 Thunderbolt 5 dan ada satu audio combo jack 3,5 mm. Untuk di sebelah kanan ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C 10 Gbps, ada satu SD card reader, ada 2 USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps. Nah, di area belakang ada lagi satu HDMI 2.1 up to 8K 60Hz dan ada satu DC in. Jadi bisa dilihat ya, konektornya sangat lengkap dan jumlahnya juga melimpah. Bahkan punya slot SD card reader ukuran normal nih. Ini bukan micro SD ya. Nah, ini cocok untuk konten kreator yang sering mindahin file dari SD card kamera ke laptop tanpa perlu nambah SD card reader tambahan. Untuk keyboard dia pakai Lenovo TrueStrike keyboard yang khas ada di laptop Legion. Travel key-nya ada di 1,6 mm dengan kedalaman cekungan yang cukup dalam di 0,3 mm. Saat digunakan ini beneran terasa sangat nyaman ya. Ini khas laptop gaming dari Lenovo. Switch-nya tergolong yang silent tapi tetap mantap kalau mau dipakai buat ngetik. Di sisi kanan terdapat tombol numpad yang menyatu dengan tombol navigasi seperti home, page up, page down, dan end. Lalu untuk tombol anak panahnya juga punya ukuran yang penuh ya, jadi nyaman buat dipakai. Keyboard ini dilengkapi dengan backlit per key RGB dengan pengaturan warna dan tingkat kecerahan yang dapat diatur melalui software Legion Space. Nah, untuk touchpad ini cukup besar, 15 x 9,5 cm. Tidak tersedia tombol khusus untuk klik kanan dan kiri, tapi tentunya ini sudah support precision touchpad. Untuk posisinya ini juga menarik sekali. Ini tidak center to body, ini center to spacebar. Jadi untuk mengetik di sini nyaman sekali ya. Lanjut untuk sistem keamanannya. Karena kameranya sudah memiliki teknologi 3D infrared, jadi kita bisa gunakan Windows Hello untuk masuk ke Windows tanpa perlu ngetik password atau ngisi PIN lagi. Nah, lalu untuk sistem pendingin, Lenovo juga nggak bercanda di sini. Legion 9i menggunakan sistem pendingin yang diberi nama Legion Cold Front Vapor. Kombinasi dari vapor chamber dan hyper chamber yang ada di dalam laptopnya. Kita bisa lihat total ada 4 buah kipas pendingin di dalam laptop ini. 2 di area biasa di samping kanan kiri laptop dekat lubang buangan udara. 1 dekat SSD PCIe Gen 5 dan 1 lagi di dekat area 3 slot SSD M.2 tambahan. Kipas ini meniup udara dingin ke area hyper chamber yang berfungsi untuk membuang panas dari komponen penting seperti CPU, GPU, VRM, dan VRAM ke heatsink di area pembuangan udara. Intake udara dari bawah dan lubang buangan udaranya ada di belakang semuanya. Jadi nggak ada tuh kena ke tangan di kanan kiri ya, aman semua. Oke, sekarang kita masuk dalam aspek performanya. Kalau bicara soal performa, ada mode performa yang dapat kita ubah melalui software Legion Space dengan 4 opsi, yaitu Quiet, Balance, Performance, dan Custom. Saat kita klik icon kecil di sebelah mode custom, terbuka menu tambahan dengan mode tambahan, yaitu Extreme Mode. Selain itu kita dapat mengatur berbagai parameter secara manual menggunakan slider yang tersedia dan melakukan save profile di pengaturan yang telah kita ubah. Nah, dalam mode ini kita juga bisa mengatur suhu maksimal yang diizinkan untuk CPU-nya ya. Nah, lalu kita juga bisa mengatur kecepatan kipas dalam mode yang satu ini. Selain itu, melalui software Legion Space, pengaturan mode performa juga dapat dilakukan melalui shortcut function plus huruf Q. Oke, sekarang kita masuk dalam pengujiannya. Nah, kali ini kami serahkan ke Rifki. Ya, seperti biasa untuk pengujian kita mulai dari konsistensi performanya terlebih dahulu menggunakan Cinebench R23 Stability Test. Untuk skor maksimal di mode balance mencapai 32.582 poin, di mode performance mencapai 39.725 poin, dan di mode custom dengan setting ekstrim mencapai 40.314 poin. Ini tinggi banget ya skornya. Sedangkan untuk skor
skor yang bisa dipertahankan, di mode balance ada di kisaran 30.000 sampai 32.000-an poin, mode performance di kisaran 37.000 sampai 39.000-an poin, dan mode custom dengan setting ekstrim ada di kisaran 38.000-an poin. Berikutnya kita lihat suhu kerjanya saat menjalankan Cinebench R23 Stability Test ini. Di mode custom dengan setting ekstrim tadi, suhu terlihat agak tinggi ya, di kisaran 100 sampai 104 derajat Celcius. Kalau di mode performance, suhu batasnya ini masih sama di 104 derajat Celcius, tapi batas bawahnya sedikit turun, bukan di 100 derajat Celcius lagi, tapi di 96 derajat Celcius. Sebenarnya kalau kita merujuk dari data dari Intel, ini termasuk batas aman ya, karena suhu pengoperasian maksimal prosesornya itu ada di 105 derajat Celcius. Jadi sebenarnya ini masih di bawah batas suhu maksimalnya gitu. Tapi kalau memang khawatir dengan suhunya, tenang, karena kita bisa atur suhu maksimal CPU melalui software Legend Space. Sebagai contoh, kali ini kita coba dengan pengaturannya mode ekstrim. Jadi untuk pengaturan power limit semua sama seperti mode ekstrim, tapi bedanya yang satu ini kita turunkan suhu maksimalnya, batas suhu maksimalnya ke 95 derajat Celcius. Dan hasilnya suhu memang terlihat lebih rendah ya, hanya di kisaran 94 sampai 96 derajat Celcius. Dan dengan suhu yang turun segini, performanya ini masih mirip-mirip kok sebenarnya. Karena kalau kita cek stability test lagi di mode yang ini tadi, mode custom yang suhunya kita batasi di 95 derajat Celcius, skor tertinggi ada di 39.543 poin, dan untuk skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 38.000-an poin. Jadi bisa dilihat ya, ini skornya masih mirip-mirip banget lah sama mode ekstrim yang tadi. Nah, kalau misal memang batas suhunya mau diturunkan lebih rendah lagi, ini masih bisa ya. Tinggal disesuaikan aja dengan kenyamanan kalian yang menggunakan. Dan untuk pengujian berikutnya, kali ini kita akan gunakan mode custom dengan pengaturan limit di ekstrim, tapi suhunya kita turunkan ke 95 derajat Celcius. Jadi batas limit suhunya itu di 95 gitu. Pertama kita jalankan Blender 4.5 Barbershop Test. Untuk CPU renderer, dia ada di 10 menit 50 detik. Dan kalau kita pakai GPU renderer menggunakan CUDA, dia jadi 1 menit 16 detik. Untuk suhu kerjanya saat kita gunakan GPU renderer tadi, suhu CPU ada di kisaran 50 sampai 66 derajat Celcius dan suhu GPU ada di kisaran 50 sampai 57 derajat Celcius. Berikutnya untuk Adobe Premiere Pro CC 2025 menggunakan video 2 menit 7 detik seperti yang biasanya. Untuk 4K 60 video export, kalau kita pakai software only, proses export selesai dalam waktu 3 menit 46 detik. Sedangkan kalau kita pakai CUDA, dia selesai dalam waktu 55 detik. Lalu kalau videonya 1080p 60 fps, software only selesai dalam waktu 44 detik, dan kalau kita pakai CUDA GPU acceleration dia selesai dalam waktu 16 detik. Ini kenceng banget ya ini. Untuk suhu kerjanya saat kita gunakan 4K 60 video export tadi, suhu CPU ada di kisaran 42 sampai 49 derajat Celcius dan suhu GPU ada di kisaran 40 sampai 45 derajat Celcius. Berikutnya kita juga tes menggunakan DaVinci Resolve 19.1 yang ini adalah software video editor kelas profesional tapi kita pakai versi gratisnya. Menggunakan video yang masih sama dengan durasi 2 menit 7 detik, untuk 4K 60 video export dia selesai dalam waktu 1 menit 32 detik. Dan kalau videonya 1080p 60 fps dia selesai dalam waktu 25 detik aja. Untuk suhu kerjanya saat kita lakukan 4K 60 video export tadi, suhu CPU ada di kisaran 70 sampai 90 derajat Celcius dan suhu GPU ada di kisaran 50 sampai 60 derajat Celcius. Berikutnya kita tes kemampuan GPU-nya dengan software 3D Mark. Ini kita lihat grafik skornya ya. Di 3D Mark Varistrike ini DirectX 11, skornya ada di 54.638 poin. Dan kalau kita tes di TimeSpy atau menggunakan DirectX 12-nya, skornya mencapai 24.855 poin. Ini skornya udah tinggi banget ya. Lalu untuk suhu kerjanya saat kita cek di TimeSpy stress test, suhu GPU ada di kisaran 50 derajat Celcius. Jadi ini udah aman banget, udah nggak ada masalah lah ya. Tentu saja karena ini laptop gaming, kita juga akan tes buat gaming. Dan ini kenceng loh, nggak percaya? Coba kalian lihat sendiri hasilnya.
Nah, di game yang terakhir ini kita mainkan Assassin's Creed Mirage selama 30 menit. Suhu CPU terlihat sangat aman di kisaran 50 derajat Celcius aja, dengan sekali spike di 75 derajat Celcius. Ini cuma sekali aja ya di pertengahan pengujian. Sedangkan suhu GPU-nya ini juga aman di kisaran 49 sampai 51 derajat Celcius. Adem lah ini ya. Jadi kalau memang software yang kalian gunakan itu bisa membebani CPU dan GPU secara bersamaan, suhu CPU-nya bisa dijaga dengan sangat aman. Seperti contohnya kalau kita ngegame ini tadi atau kita pakai Adobe Premiere Pro tadi, semua aman ya suhunya. Kemudian untuk suhu permukaannya, ini juga adem ya. Seluruh area permukaan keyboard suhunya terlihat sangat aman. Semuanya di bawah 40 derajat Celcius. Area terpanas itu ada di bagian tengah dengan kisaran 32 sampai 39 derajat Celcius. Untuk titik dengan suhu tertingginya ada di dekat huruf H, J, dan U yang hanya mencapai 39 derajat Celcius. Untuk area kiri suhunya ada di bawah 31 derajat Celcius, dan untuk area kanan suhunya ada di bawah 33 derajat Celcius. Jadi emang adem banget ya ini ya. Sedangkan kalau area palm rest jelas aman di bawah 30 derajat Celcius. Berikutnya kita lakukan pengujian storage menggunakan Crystal Disk Mark. Untuk kecepatan bacanya atau read-nya ini ada di 11.298 MB per second, sedangkan kecepatan tulisnya di 13.364 MB per second. Iya, ini emang beneran kecepatan SSD PCIe Gen 5 ya. Jadi udah nggak nanggung-nanggung, udah bukan pakai Gen 4 tapi langsung dikasih PCIe Gen 5 yang emang kecepatannya itu beneran kenceng banget gitu, bisa sampai belasan ribu. Berikutnya kita masuk ke pengujian baterai. Untuk pengujian baterai kita gunakan mode balance karena ini adalah mode default dari saat laptopnya dinyalakan ya. Dan mode GPU-nya di hybrid karena ini mode default juga. Untuk refresh rate layar kita juga taruh di 240 Hz karena ini mode defaultnya juga. Brightness-nya seperti biasa kita set di 150 nits dengan volume 25%. Hasilnya saat digunakan untuk local video playback 1080p, baterai baru habis setelah 5 jam pas. Ya sebenarnya ini hasil yang wajar ya untuk sebuah laptop gaming high-end dengan performa seperti ini, dengan layar yang ukurannya 18 inci, resolusinya 4K, ini sih udah oke lah ya. Dan kalau mau lebih hemat lagi, kita bisa gunakan mode quiet. Untuk mode GPU-nya kita bisa ubah ke IGP hybrid dan refresh rate kita turunkan ke 75 Hz. Hasilnya saat kita gunakan pengujian yang sama, local video playback 1080p tadi, baterainya bisa bertahan sedikit lebih lama di 8 jam 5 menit. Berikutnya kita tes kemampuan chargingnya. Untuk 30 menit pertama baterai sudah terisi 38%. Dan untuk mencapai 100% dia butuh waktu 2 jam pas. Ini sebenarnya udah bagus ya untuk sebuah laptop gaming dengan kapasitas baterai yang 99,99 Wh. Ini udah bagus sebenarnya, nggak ada masalah. Tapi Lenovo itu punya fitur rapid charge yang ada di laptop ini. Jadi kita coba sekali lagi tes charging tapi fitur rapid charge-nya kita nyalakan ya. Dan kalau kita nyalakan 30 menit pertama itu udah terisi 50%. Dan untuk mencapai 100% hanya butuh waktu 1 jam 30 menit. Ini kenceng banget ya. Ingat baterainya 99,99 Wh. Berikutnya kita akan bahas harga dan masa garansi. Ini saya lempar balik ke Mas Dedi ya. Oke, untuk harganya. Nah, unit yang kami uji ini ya harganya ada di 99.999.000 dan semuanya sudah termasuk Microsoft Office Home 2024. Garansi langganan Microsoft Office 365 Basic selama 1 tahun dan gratis langganan PC Game Pass selama 3 bulan. Game-game ini semua original ya dan gratis. Jadi kalian tinggal install aja lewat Microsoft Store. Ya enak nih kalau gini ya, udah nggak perlu bingung beli game lagi karena ada ratusan game dari berbagai genre yang bisa dimainkan. Lalu masih ada lagi nih, masih ada garansi Legion Ultimate Support. Iya, bukan 1 atau 2 tahun tapi 3 tahun. Lengkap dengan Accidental Damage Protection selama 3 tahun juga. Nah, dengan garansi tersebut kita dapat mendapatkan panduan dan saran dari teknisi ahli Lenovo yang juga seorang gamer dalam hal optimalisasi hardware dan juga software. Teknisinya dapat dihubungi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun melalui fitur chat, telepon toll free maupun email. Nggak sampai di situ aja ya, ada juga dukungan perbaikan cepat di tempat pengguna, jadi nggak perlu datang ke service center. Oh ya, untuk garansi Accidental Damage Protection, ini akan menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama seperti kalau ketumpahan cairan, jatuh nggak sengaja, keretakan pada panel LCD, keyboard mati, atau korsleting listrik. Ini ditanggung 100% selama 3 tahun dan dapat diklaim lebih dari sekali selama bukan part yang sama. Untuk part yang sama maksimum 2 kali sebetulnya ya. Oke, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kalau yang dicari adalah sebuah laptop tipis dan ringan, sangat tidak cocok yang satu ini memang ya. Sangat gak cocok. Mungkin kalian bisa lirik ke lini Yoga. Ya, itu jelas tipis dan ringan.
Kemudian yang perlu diperhatikan memang kalau kita lost aja suhunya semuanya ya, limiternya nggak dipakai, suhunya memang dari prosesor ini bisa agak tinggi, 104 derajat Celcius. Sementara limit prosesornya ada di 105 derajat Celcius. Nah, solusinya udah disediakan di sini. Seperti dibahas tadi, kita bisa membuat limit dari suhu prosesornya itu lebih rendah. Kalau kita set ke 95 derajat Celcius, ya udah prosesornya cuma mentok di 95 derajat Celcius aja. Dan yang menariknya di sini adalah performanya sebetulnya nggak beda jauh, cuma beda sedikit doang. Dari sisi menariknya nih ya, pertama jelas layarnya dulu deh. Ini menarik banget, resolusi 4K, 240Hz, 100% DPI-3 dan punya fitur 3D ya. Buat gaming asik, buat content creation masih cocok banget di sini. Lalu performanya ini jelas nggak bercanda ya, prosesornya kencang, Intel Core Ultra 9 275HX. Multitasking super lancar di sini. Buat gaming ngebut banget di sini. Nah, content creation, nah ini nggak jadi masalah di sini ya, karena udah pakai disk GPU Nvidia GeForce RTX 5090 laptop yang kenceng parah. VRAM-nya sampai 24GB. Buat AI udah oke banget. RAM-nya langsung 64GB udah siap pakai. Masih bisa di-upgrade pula yang satu ini RAM-nya ya, tanpa ganti RAM yang udah terpasang. Storage langsung 2 tera dan masih bisa di-upgrade dan di-upgrade dan di-upgrade lagi karena ada 3 slot kosong lagi untuk nambahin ya. Lalu untuk pengaturan mode performa di software Legend Space ini sudah sangat-sangat lengkap ya, cocok buat kalian yang suka otak-atik performa. Bahkan kalau takut suhunya ketinggian seperti dibahas tadi, atur aja suhu maksimal CPU-nya, nggak ada masalah, bisa jalan di situ ya. Lalu desain ini masih tergolong profesional, dan kalau mau kelihatan gaming tinggal nyalain aja lampu RGB-nya, tiba-tiba gaming banget. Konektor udah super lengkap, SD card reader ada, Thunderbolt 5 juga ada, Wi-Fi udah Wi-Fi 7 udah feature proof, dan garansinya mantep banget, 3 tahun Legend Ultimate Support lengkap dengan 3 tahun Accidental Damage Protection juga. Jadi pertanyaannya, laptop yang satu ini, yang monster banget ini cocoknya buat siapa? Ya, yang pertama sih bakal kita bilang bahwa laptop ini cocok dipakai oleh content creator kelas profesional ya. Dipakai buat kerja, buat cari duit, mau ngedit video sampai 8K pun gak ada masalah. Desain 3D, CAD lancar semuanya ya. Dipakai kerjaan AI juga cocok banget ya. GPU super kencang, VRAM-nya super lega di 24GB, jadi speknya udah max lah di sini ya. Lalu mau dipakai main game ya jelas bisa lah ya. Layar support 3D buat game juga. Main game jadi terasa imersif, dan oh ya, layar 3D-nya tidak mengganggu kita untuk content creation loh ya. Nah, jadi Lenovo Legion 9 ini memang keren banget. Performanya udah super kencang, fiturnya udah lengkap banget, inovasinya juga sangat menarik. Dan laptop yang satu ini sudah dijual loh di Indonesia ya. Bukan cuma dipamer di event besar seperti CES, dan ini bukan prototype. Jadi kalau dicari adalah sebuah laptop high performance, laptop gaming dengan performa paling tinggi di sini ya, dengan layar yang unik dan mewah banget. Sepertinya Lenovo Legion 9i yang satu ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.